Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas definisi nilai mutlak, yaitu mutlak X sama dengan positif X jika X lebih dari atau sama dengan 0, dan negatif X jika X kurang dari 0. Bisa kita langsung aplikasikan ke dalam soal. Soal yang pertama, nilai dari mutlak. Kita tahu bahwa 4 adalah lebih dari 0. Maka, masuk dalam kategori yang pertama, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan 4 lebih dari atau sama dengan 0. Seperti ini. Sehingga, karena tadi masuk ke yang pertama, maka nilai mutlaknya adalah positif X. Jika di sini soal yang pertama X-nya adalah angka 4. Maka mutlak 4 nilainya sama dengan 4. Positif 4. Itu ya teman-teman. Next soal yang kedua ada negatif 8. Kita lihat angka yang di dalam tanda mutlak. Di sini negatif 8 itu kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Berarti masuk ke dalam yang kedua. Ya, sehingga nilai mutlaknya adalah negatif X. Berarti di sini X-nya adalah negatif 8. Berarti negatif buka kurung negatif 8. Negatif bertemu negatif, hasilnya adalah positif. Maka di sini positif 8. Kita tuliskan nilai dari mutlak negatif 8 adalah positif 8. Apa yang bisa disimpulkan dari kedua hasil ini? Ya, benar sekali. Nilai mutlak hasilnya atau nilainya akan selalu positif. Ya. Itu. Soal yang ketiga, mutlak 0 sama dengan titik-titik. 0, karena ini masuk ke dalam kategori yang pertama, ya, X lebih dari sama dengan 0, maka di sini kita tuliskan 0 lebih dari atau sama dengan 0. Ya, maka hasil mutlaknya adalah positif X, atau X-nya di sini 0. Sehingga mutlak 0 adalah 0 itu sendiri. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Next, kita lanjut ke bentuk yang lain. Oke, soal yang keempat. Misal ada mutlak 1 min akar 3 sama dengan titik-titik. Ya, nilai dari akar 3 itu berapa? Ya, nilainya adalah 1,73 sekian. Ya, anggap saja 1,7 tidak apa-apa. Ya, di sini kita perlu cari tahu dulu nilai yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu 1 min akar 3. Kita harus cari tahu dulu nilai ini. Ya. Jadi 1 min akar 3 itu tadi nilainya berapa? 1,73. Ya. Sehingga 73 itu hasilnya adalah negatif 0,73. Ya. Hasilnya adalah negatif, teman-teman. Maka otomatis karena negatif 0,73 ini kurang dari 0, maka masuk ke dalam kategori yang kedua. Ya,
Sehingga hasil dari nilai mutlaknya adalah negatif X. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, ya. Kita keluarkan tanda mutlaknya. 1 min akar 3, kita tutup kurung. Karena tadi masuk ke kategori yang kedua, maka kita kasih tanda min di depannya. Ya. Oke, negatif bertemu dengan angka 1, maka di sini nilainya adalah negatif 1. Negatif bertemu negatif, maka di sini menjadi positif atau plus ya. Plus akar 3. Nah, inilah nilai dari mutlak 1 min akar 3. Bisa kita tuliskan di sini. Kita pakai warna merah. Min 1 plus akar 3. Bisa juga dituliskan dengan akar 3 min 1. Bisa ya? Bisa dengan dua bentuk ini. Ya. Oke, ini adalah contoh yang keempat. Kita hapus dulu. Soal yang kelima. Misal, mutlak X sama dengan 3. Ini yang paling simpel sekali. Dari soal yang nomor 5 ini, bisa kita lihat bahwa mutlak X, ya, sesuai definisi, yang pertama berarti positif 3, ya, jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, negatif 3, jika X-nya kurang dari 0. Negatif 3 dan 3. Nah, ini adalah X yang memenuhi. Misal ada mutlak X min 2 sama dengan 4. Nah, berapakah nilai dari X X-nya berapa? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan nilai mutlak. Ya. Yang pertama, kita definisikan dulu. Mutlak X min 2. Ini kita definisikan dengan X min 2 jika X min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini harus kita jadikan menjadi X, ya, sehingga X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2 pindah ke ruas kanan jadi positif 2. Terus yang kedua, negatif X min 2, ya, jika X-nya kurang dari 2. Ya. Kenapa bisa dapat X kurang dari 2? Nah, ini kita cari seperti yang sebelumnya ini ya. Kita cari seperti ini juga. Di sini X min 2 dikurangi kurang dari 0, sehingga X-nya adalah kurang dari negatif 2 pindah ke ruas kanan. Ya, sehingga X-nya juga kurang dari 2. Kemudian, apakah sudah mendapatkan nilai X-nya? Belum. Ya, karena yang pertama tadi sesuai definisi itu ada yang positif, ya. Maka X min 2
sama dengan positif 4, X sama dengan 4, min 2 pindah ke ruas kanan ya, menjadi plus 2, sehingga X-nya sama dengan 6. Kemudian yang kedua, negatif X min 2 sama dengan 4. Ini kita kalikan negatif X ya. Negatif kali negatif berarti plus 2 sama dengan 4. Di sini plus 2 pindah ke ruas kanan menjadi 4 min 2, sehingga hasilnya adalah 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Ya, negatif 2. Sehingga di sini X yang memenuhi adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 2. Ini ada 2 ya. Di sini berarti negatif 2 dan 6. Ini. Misal ada soal definisikan mutlak 3x min 2. Nah, misal kalian diminta mendefinisikan mutlak 3x min 2. Maka langsung saja kalian buat mutlak 3x min 2 ya, sama dengan yang pertama positif 3x min 2 jika 3x min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini harus dijadikan X terlebih dahulu ya. Maka negatif 2 kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi positif 2. Nah, koefisien dari X ini ya, ini harus kita bawa ke ruas kanan. Menjadi X lebih dari atau sama dengan 2/3. Gitu ya. Kemudian yang satu lagi, berarti karena yang atas ini tadi udah positif, berarti yang bawah negatif 3x min 2. Ya, 3x min 2. Jika 3x min 2 kurang dari 0. Nah, sama. Ini juga harus sampai menjadi X. Sehingga 3x min 2 kurang dari 0. Min 2 pindah ke ruas kanan. Menjadi positif 2. Kemudian ini koefisien X juga harus pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Nah, ini adalah cara membuat definisi dari nilai mutlak. Ya, sudah ada 7 soal, contoh soal, ya. Saatnya berlatih. Berlatihlah di buku catatan ya. Semoga sukses.